Jadi kalau menikah dengan wanita jenis seperti itu, biasanya malam pertamanya langsung cool ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur dan segalanya dalam hidup kita. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Izar, yang mana melanjutkan dari bab menerangkan tentang rahasia-rahasia perawan ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang beberapa kriteria-kriterianya melihat vagina perempuan atau seorang perawan dari bentuk mulutnya. Nah, sekarang juga akan ada lanjutannya seperti apa lagi yang membuat kita pasti penasaran untuk mengetahui bentuk vagina wanita itu seperti apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa in kana namun ana apa ma perkara wara'ah kang ana ing ngisore mar'ah hasanan kang bagus, fa innaha mongko sak temene mar'ah syadidatur raghbati iku banget temene finikahi ing dalam dijima. Nah, yang selanjutnya di sini dijelaskan bahwa sesuatu yang ada di bawah itu kok bagus. Nah, ini maksudnya apa kok sesuatu yang ada di bawah itu? Biasanya ya sesuatu yang ada di bawah ini, maaf ini ya, pantat ataupun bokong ya. Bokongnya itu bagus ya, kayak gitar Spanyol gitu ya. Jadi itu bagus, intinya pantatnya bagus, bokongnya bagus, menandakan wanita itu sangat-sangat memiliki hasrat seksual yang tinggi, atau pingin cepet-cepet dijima, atau ya seperti itulah ya, suka untuk melakukan hubungan intim ya. Makanya kalau ada perempuan kok yang kelihatan bokongnya besar, biasanya itu ketika sudah menjadi istri biasanya pasti mengajak duluan dibanding suaminya, karena itu menandakan dia itu menyukai untuk melakukan hubungan intim. Wa in kanat namun ana sapa almar'atu tawilatu taqoni kang dawa janggut fa innaha mongko sak temene mar'a iku fatihatul farji, kebukae farji, qalilatu sya'ri tur kang kidik rambute gitu, rambut ngisore ya. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa ketika ada seorang perempuan yang panjang janggutnya di sini ya. Ini janggutnya itu panjang, bukan berarti panjang karena rambut ya, bukan ya, karena wanita itu tidak memiliki janggut ya. Janggutnya itu panjang, itu biasanya menandakan farjinya itu kebuka ya. Jadi sudah ada bukaannya. Jadi kalau menikah dengan wanita jenis seperti itu, biasanya malam pertamanya langsung cool ini ya. Biasanya kan kalau malam pertama itu kadang kesulitan untuk mencari rembulannya atau untuk mengegulkannya itu susah banget. Nah, di sini kalau jenggotnya panjang itu biasanya agak terbuka sedikit, dan biasanya rambutnya itu sedikit ya. Rambut yang ada di bawah itu sangat sedikit. Wa in kana namun ana sapa almaratu sahiratul hajibi iku kang tipis alise, fa innaha mongko sak temene almarah iku hotmatul farji kang jeru farjine. Nah, di sini juga dijelaskan lagi apabila seorang wanita itu memiliki alis yang tipis ya, seret gitu ya. Alisnya itu tidak tebal, tidak menempel. Biasanya kan ada ya perempuan yang alisnya itu sampai menempel tepung gitu ya. Itu biasanya menandakan farjinya itu dalam ya. Jadi paling tidak ini yang punyanya laki-laki harus panjang. Kalau tidak panjang biasanya ya tidak mentok gitu ya. Wa in kana namun ana sapa almar'atu iku kabiratul wajhi kang gedhe wajahe, wali dota dofa irit tor kang kandel piro-piro gelungane dalam mongko iku nudahaga apa dalika ingkana kabiratul wajhi lahirhi ala sawhiratil ajizati ing atase cilik bokonge. Di sini dijelaskan bahwa seorang wanita yang memiliki wajahnya besar ya dan gelungnya besar ya. Jadi ketika rambutnya diikat, kok ikatannya itu besar, itu menandakan atau bisa memberikan ciri-ciri bahwa wanita itu bokongnya kecil ya. Wajahnya besar, memiliki gelung yang besar, biasanya pantatnya itu kecil ya. Wa kabiril farji
tur kang gede vaginanya atau farjinya itu besar ya. Tetapi walaupun bokongnya kecil, biasanya vaginanya itu besar ya. Wadoyikihi tur rupa vaginanya, jadi sempit ya. Farjinya itu atau vaginanya itu besar tetapi sempit. Nah itu ya, lumayan istimewa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kasura lan nalikane akeh apa syahmu dhahiri qadamiha gajihe telamaane almar'ah wa badaniha lan awake mar'ah Allah mongko gede apa farjuha farjine wong wedok. Nah di sini apabila perempuan itu banyak gajihe ya ataupun lemak ya, biasanya di sini apabila wanita itu banyak lemaknya di dalam badannya ya ataupun di ketol ya, di kakinya, itu biasanya menandakan besar pula bentuk vaginanya ya. Yang selanjutnya wakana selanamun ono sapa almaratu makhtubatan iku kang den lamar inda zawjiha ing dalam ngarsane bojone mar'ah. Ini ternyata sambungannya yang tadi ya. Ketika seorang itu badannya besar, banyak lemaknya, biasanya besar pula farjinya. Tetapi ketika nikah itu sangat disayangi oleh suaminya atau sangat dicintai oleh suaminya. Dan biasanya orang yang berbadan besar seperti ini yang banyak lemaknya itu akan cepat dilamar. Walaupun dalam umur yang agak belia ya ataupun umur yang ideal untuk menikah itu biasanya cepat dilamar ya. Di sini dijelaskan di dalam kitab ya. Wallahu alam juga. Wa idza kanat lanamun ono sapa almar'ah nati atas sako ini iku gede ketolorone fisol bati ing dalam atas fa inna mongko sak temene mar'ah jadi datus syahwati. Fa inna mongko sak temen mar'ah iku syadidatu syahwati kang banget syahwati la sabra ora ana sabar iku majud lah keduwene mar'ah anil jimai saking di jima. Nah yang selanjutnya apabila ada perempuan ataupun wanita yang petisnya itu besar dan keras, biasanya itu menandakan wanita itu memiliki syahwat yang tinggi ya ataupun memiliki syahwat yang sangat besar ya. Nah biasanya juga itu tidak sabar untuk dijima ataupun untuk melakukan hubungan intim jenis-jenis wanita yang memiliki tanda-tanda seperti itu. Jadi pengen cepat-cepat untuk dijima ataupun pengen cepat-cepat untuk melakukan hubungan intim. Sangat tidak sabar ini ya. Wa ingkana selanamun ono opo ainuha meripat lorone mar'ah kahilatan kang celaan kabiratan tur kang gede fa innahu mongko sak temene kana cila akhirihi ya dulu iku nuduhake ala dayyikir rahmi ing atase ciyute telanaane. Nah yang selanjutnya apabila ada ciri wanita yang memiliki mata besar dan seperti memakai celah, maka itu biasanya menunjukkan kecil farjinya atau vaginanya itu sangat kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahirul ajizati lan utawi cilike bokonge mar'ah ma'a mil katifi sertane gedene wilagate itu pundak ya. Ya dulani iku bisa nuduhake karone ala mil farji ing atase gedene farji ya. Nah yang selanjutnya apabila ada ciri-ciri wanita yang memiliki pantatnya kecil atau bokongnya kecil dan memiliki pundak yang sangat besar, melebar pundaknya, itu biasanya menandakan wanita itu besar vaginanya. Wallahu a'lam ya, itu semua memang hanya Allah yang tahu. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh para ulama terdahulu, ulama salafus sholihin, yang mana membuat kitab itu tidak sembarangan ya. Pasti sudah melakukan proses penelitian terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung membuat kitab menjelaskan keterangan seperti ini, itu tidak mungkin ya. Jadi adapun bagi mereka yang tidak percaya dengan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Ihzar, itu silahkan saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau memang benar adanya, jangan kaget ya. Kalau saya pribadi biasanya cenderung lebih percaya karena yang membuktikan itu adalah para ulama salafus sholihin. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan bagi kalian yang ingin menikah atau segera menikah ya, bisa dicermati pasangan kalian itu akan memiliki apa ya dari wajahnya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.